buat dia, atau masalah itu kemudian, dia tidak mau komen, tidak mau berkomentar karena, khawatir gitu ya, nanti akan dampaknya akan negatif misalnya. Nah, caranya untuk, tidak menjawab materi yang kamu tanya adalah kamu berputar, kamu kamu tanya dulu yang lain, yang nanti arahnya tetap kepada materi itu gitu loh. Jadi diputer, diperluas, kamu tanya dulu hal yang lain, tapi nanti ujungnya tetap ke materi itu. Tentunya tidak langsung, tentunya tidak menggunakan lagi kalimat-kalimat yang menunjukkan kamu bertanya tentang materi itu, gitu ya. Nanti lebih lengkapnya eh, di poin-poin nanti ada juga tentang wawancara, nanti kamu bisa tanyakan itu. Itu ya Mel. Ada lagi yang Iya mau Pak, ditanya? baik Pak. Terima kasih banyak Pak Azi. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Pak, Mita mau bertanya. Oke, silakan. Ini mungkin mengenai tata bahasanya aja, Pak. Kan di sini katanya Fisher itu 11-12 sama karya sastra. Tapi yang itu dalam penulisannya itu, dalam penulisan Fisher boleh memakai majas yang biasa digunakan pada cerpen. Misalnya kata bak, seandainya, atau kata-kata yang biasa digunakan di dunia sastra. Apakah di Fisher ini terikat dengan bahasa jurnalistik? Tadi ya, karena feature itu bergaya sastra, maka penggunaan majas itu boleh, gitu ya. Penggunaan bahasa jurnalistik gimana? Hal ini gayanya tetap sastra, tapi ya bahasa jurnalistik kalau kamu belajar kan udah belajar ya 2 semester ya. Nah itu tetap diterapkan. Kenapa? Karena bahasa jurnalistik itu adalah bahasa yang lugas, yang sederhana. Tapi kemudian dikombinasikan dengan gaya sastra, ya itu akan membuatnya menjadi lebih baik gitu. Tadi ya prinsipnya adalah tulisan feature itu feature ya. Kalau Indonesianya ejaannya FICER, bukan fitur, bukan feature ya, tapi feature. FICER gitu cara bacanya, feature ya. Nah, oke, kembali. Jadi soal feature itu adalah prinsipnya utamanya bagaimana tulisan feature itu enak dibaca, mudah dipahami ya, dan lancar gitu loh. Enak dibaca itu tadi karena sastra yang berpengaruh gitu kan. Nah, kemudian mudah dipahami itu jurnalistik yang berpengaruh gitu loh ya. Nah, untuk lancar pemahamannya itu dua-duanya yang berpengaruh gitu, sastra maupun jurnalistik. Jadi prinsipnya itu, dengan melihat tujuan itu bahwa tulisan feature itu harus ya enak dibaca, mudah dipahami dan lancar, maka artinya keduanya dari jurnalistik maupun sastra itu bisa digunakan. Kira-kira begitu Mita, jelas? Iya Pak, berarti tidak terikat ya Pak? Ya, enggak. Kan tadi ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Adel Pak. Ya, silakan Del. Saya tuh masih abu-abu bukan abu-abu sih Pak, masih bingung antar bedanya artikel dan feature karena kan artikel kan juga fakta dan dia juga lebih lengkap gitu kan Pak membahasnya, dan feature juga di sini berisikan fakta dan lengkap juga dan detail juga. Jadi bedanya tuh gimana ya Pak? Oke, ya. Artikel itu ada dua pemahaman. Kalau artikel dalam bahasa umum, dalam bahasa awam, itu semua tulisan disebut artikel. Iya Pak, iya. Coba deh tanya ibu kamu ya. Bu, ini ada tulisan di sini. Oh iya tuh artikel di itu. Itu semua tulisan ya. Baik itu berita ke, reportase ke, feature ke, cerpen ke, itu dia nyebutnya artikel.
Paham? Artinya artikel menurut orang awam itu adalah semua tulisan yang ada di media. Ya. Tapi kalau artikel menurut jurnalistik adalah tulisan tentang pendapat orang, ya. Jadi tulisan tentang pendapat dari seseorang, siapapun termasuk diri kita sendiri, ya, dengan penyebutan atau penulisan nama di bawah judul. Ya, definisinya kira-kira seperti itu. Tambahannya adalah umumnya artikel menurut ilmu jurnalistik itu memuat tentang sesuatu ya yang lebih ilmiah gitu. Artinya lebih ilmiah itu ya baik tanggapan orang tentang sebuah peristiwa, baik tanggapan orang tentang atau pendapat orang tentang sesuatu, itu biasanya lebih ilmiah itu artinya dia menuliskannya jauh lebih apa ya, lebih keilmuan gitu loh. Punya referensi, kemudian tulisannya juga quote and quote baku, kering gitu loh. Kering itu artinya kalau feature kan nggak kering, feature itu gaya sastra gitu ya. Jadi secara jurnalistik artikel adalah tulisan dari pendapat seseorang ya, boleh ditambahin misalnya yang cenderung ya mengandung keilmuan atau berdasar keilmuan gitu, boleh ditambahin gitu ya, dengan nama penulis tercantum di bawah judul ya, tercantum di bawah judul. Jadi kalau ada sebuah tulisan dengan judul dan nama penulis, maka itu artikel gitu ya. Nah, ada juga yang menyebut kolom gitu ya. Nah, itu adalah definisi menurut jurnalistik. Sementara feature definisi kayak tadi ya, tulisan ya yang berdasarkan fakta tapi bergaya sastra. Intinya itu. Jelas bedanya, Del? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya. Jadi kira-kira definisi feature itu seperti itu. Nah, ini fakta bergaya fiksi itu cenderung disebut faksi, gitu ya. Jadi kalau kamu ketemu istilah faksi, itu adalah fakta bergaya fiksi. Tadi saya sudah jelaskan, makin besar irisannya akan semakin bagus dan berbobot feature-nya. Jadi semakin besar kandungan faktanya, semakin besar gaya sastranya, maka bobot feature-nya semakin bagus, gitu ya. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang luas tentang jurnalistik maupun sastra untuk menulis feature. Oke ya, kira-kira gitu. Sekarang saya lanjut ke ruang lingkup. Ruang lingkup feature itu juga terdapat dalam semua media, ya, baik media cetak, media elektronik, radio dan TV, ya. Nah, kalau elektronik itu dalam bentuk tayang. Jadi di televisi misalnya, kalau kamu ketemu program-program atau tayangan-tayangan yang misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak tentuannya, teorinya itu berasal dari narasumber, berasal dari sumber, bukan dari si wartawan, si penulis, gitu ya. Oke, itu benar, Melan. Nah, sekarang secara umum, pengertian persepsi itu apa sih? Pandangan ya, Pak. Pandangan, coba lengkapi dengan pandangan doang. Sudut pandang, Pak. Belum tepat. Lengkapi lagi bisa? Ada lagi yang lain? Ada? Oke. Ya. Dari Melan, Pak, persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi guna memberikan gambaran atau pemahaman tentang sesuatu, Pak. Good ya. Tapi prinsipnya adalah ya penafsiran ya
yang menghasilkan pemahaman, gitu ya. Kenapa? Karena persepsi itu dasarnya adalah bagaimana saya misalnya, persepsi saya, bagaimana saya mempersepsikan, bagaimana saya menafsirkan ya sesuatu itu, ya. Kemudian dari persepsi saya itu, dari penafsiran saya itu, saya pahami. Contoh misalnya, awan itu ada yang bilang bentuknya kayak ikan gitu. Kalau awan bentuknya kayak ikan, berarti ikan banyak di laut gitu ya. Itu katanya nelayan kan gitu. Nah, yang menafsirkan awan itu bentuknya ikan adalah orang itu. Apakah orang lain juga sama bilang bahwa awan itu bentuknya ikan? Belum tentu, ya. Jadi persepsi itu adalah penafsiran orang itu yang menghasilkan pemahaman bahwa awan itu bentuknya ikan gitu. Karena orang lain yang melihat awan yang sama belum tentu mempersepsikan, menafsirkan bahwa awan itu berbentuk ikan. Sampai sini paham? Ya. Jadi pengertian persepsi adalah penafsiran yang menghasilkan pemahaman, ya. Dan penafsiran itu biasanya tidak kuat gitu, karena tadi dasarnya cuma pemahaman sendiri, ya, nggak ada lain dasarnya. Jadi supaya kamu juga bisa paham apa itu fakta. Kalau fakta kamu udah tahu banget gitu ya, opini tadi udah dijawab, dan persepsi. Jadi kalau kamu paham tiga-tiganya, kamu akan bisa memilah dan memisahkan, ya, yang mana fakta, yang mana opini, yang mana persepsi. Oke, kita lanjut, ya. Dalam diagram di bawah ini jelas terlihat bahwasanya seorang jurnalis tidak boleh mengubah fakta sedikit pun, ya. Jadi no change any fact. Apalagi kalau sampai tertulis kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Walaupun itu ditaksir, walaupun itu persepsi gitu ya, tapi itu akan mengubah fakta gitu loh. Karena faktanya nggak ratusan juta rupiah gitu. Paham? Ya. Dan harus menulis berdasarkan fakta yang mengungkap peristiwa apa adanya gitu ya. Must faithfully record all conversation. Record all conversation artinya berdasar rekaman dari semua percakapan and event dan kejadian gitu. Jadi kalau emang dia mau tahu berapa kerugian kebakaran rumah kos itu, harusnya dia bertanya gitu, minimal kepada pemilik kos gitu. Berapa sih ini kira-kira kerugiannya? Jangan dia menaksir berdasarkan persepsi sendiri. Itu salah. Itu mengubah fakta. Sampai sini paham? Jelas? Paham, Pak. Oke. Ya. Nah, namun ya, Fischer sebagai jurnalistik sastrawi, ya, kenapa disebut sastrawi? Karena dia bergaya sastra gitu ya, yang merupakan irisan dari karya jurnalistik dengan karya sastra, tadi saya sudah sampaikan, menempatkan dinamika kebenaran itu pada konteks yang lebih luas, ya. Jadi bukan cuma sekedar seperti berita tadi, ya, no change any fact, ya, tapi dia pada konteks yang lebih luas, asal didasarkan atas keyakinan penulis, ya. Si penulis yakin misalnya bahwa itu seperti itu gitu ya, dan etikanya siapa? Etikanya penulis maupun etika umum gitu, masyarakat gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya comes down to the personal belief. Personal belief adalah keyakinan pribadi ya, pribadi itu adalah penulis ya, and ethic of the writer, dan etika dari penulis gitu ya. Sampai sini paham? Paham? Paham, Pak. Oke, sekarang kita lihat seperti apa sih diagramnya gitu ya. Sekarang kita lihat. Ini ada dua lingkaran ya. Sebelah kiri itu tertulis journalism. Journalism itu untuk saat ini diartikan sebagai berita ya. Kemudian creative non-fiction itu sebelah kanan itu diartikan sebagai feature. Nah, kemudian kita lihat poin-poin di bawahnya ya. Di berita, poin pertama adalah no change and to any fact. Ya. Sementara di feature,
poin pertamanya adalah the writer can choose to change details, ya. Penulis dapat memilih untuk mengubah rincian, ya. Jadi penulisnya dapat memilih untuk mengubah rincian, sekali lagi rincian, ya, to protect the writer, untuk melindungi si penulis, ya, or people mentioned in the story, atau orang yang dituju, orang yang terlibat dalam cerita, ya, as long as they explain this to the reader, ya, sepanjang dijelaskan kepada pembaca. Jadi kalau orang yang terlibat itu tidak dijelaskan kepada pembaca, ya nggak perlu nggak perlu dilindungi, nggak perlu diubah detailnya. Tapi detail itu ya diubah untuk melindungi penulis maupun pembaca yang memang disebut di dalam tulisan itu, di dalam cerita itu. Contohnya gini, ya, ketika ada peristiwa kebakaran, ya, ketika ada peristiwa kebakaran, si penulis berita dia pasti akan menulis tentang peristiwa kebakaran, ya, dengan menjawab 5W1H, minimal 3W-nya yang tadi, ya, what, who, where, atau when, gitu ya, minimal itu untuk berita. Tapi ketika kamu ingin menulis dalam bentuk feature, ya, maka kamu boleh mengubah detail, ya. Detail dari apa? Dari faktanya. Jadi misalnya terjadi tadi peristiwa tabrakan antara mobil dengan kereta misalnya, ya. Di berita cuma ditulis itu, terjadi peristiwa tabrakan antara mobil dan kereta. Tapi ketika kamu nulis dalam bentuk feature, kamu boleh memperjelas, ya, dengan mengubah rincian faktanya bahwa tabrakan itu terjadi karena supir mengantuk, karena pengemudi mengantuk, ya. Nah, pengemudi mengantuk itu adalah rincian fakta. Apakah disebut di berita? Tidak, gitu, ya. Tapi apakah itu fakta atau bukan? Fakta. Itu didapat dari wawancara dengan pengemudinya, gitu. Nah, kenapa itu ditulis? Untuk melindungi si pengemudi itu. Memang dia tetap salah. Tapi kalau dengan mengantuk itu, ya, orang akan berpikir, oh wajar. Wajarnya adalah bahwa mengantuk itu menjadi sebab terjadinya tabrakan, bukan disengaja, gitu. Wajarnya itu maksudnya itu. Ada sesuatu yang menyebabkan dan itu bukan disengaja. Meskipun si pengemudi tetap salah, gitu. Tapi paling tidak dengan kata mengantuk itu, ya, orang bisa sedikit mereda emosinya, gitu, karena mengantuk kan sesuatu yang tidak bisa ditunda, gitu ya, dan itu juga pastinya bukan sengaja, meskipun harusnya, gitu, kalau dia ngantuk ya berhenti dulu, nggak boleh langsung lanjut nyetir kan, gitu. Tapi ya ini dia lanjut nyetir dan kemudian terjadi tabrakan itu. Nah, si penulis feature itu nulis mengantuk itu untuk melindungi si pengemudi, ya, dari dugaan bahwa itu disengaja. Sampai sini paham? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya. Dan itu sah dan itu boleh, ya, untuk penulis feature. Kenapa? Karena itu juga fakta bahwa mengantuk itu bukannya dugaan atau persepsinya si penulis, bukan, tapi itu hasil wawancara, hasil bertanya kepada pengemudi, dan apa yang si narasumber itu bilang, ya, itu adalah fakta, karena fakta juga ada fakta opini kan, gitu, ada fakta pendapat kan, gitu, ya. Jadi itu secara jurnalistik itu juga tidak salah, tidak melanggar jurnalistik, gitu, ya. Paham gitu ya? Oke, kalau udah paham kita lanjut. Sekarang poin kedua dari berita, dari lingkaran sebelah kiri. Kita lihat must faithfully record all conversation and event yang tadi, ya. Bahwa semuanya itu harus berdasarkan rekaman dari semua percakapan dan kejadian. Itu untuk berita, gitu ya. Nah, sementara untuk feature, poinnya adalah
forgive the filing of memory. Artinya apa? Feature itu masih memaafkan, masih membolehkan kalau orang itu lupa. The filing of memory, ya, meskipun arti letter luck-nya lupa ingatan, jangan dibilang orang gila gitu ya. Kita lupa ingatan orang gila kan gitu umumnya kan. Nah, lupa ingatan itu dipahami sebagai orang yang lupa. Jadi maksudnya adalah bahwa feature itu masih memaafkan, masih membolehkan ya kalau orang itu lupa, kalau penulisnya itu lupa gitu. Sampai sini paham? Sementara berita dia harus semuanya berdasarkan percakapan maupun kejadian. Jelas ya? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya?